Kopi belakangan menjadi salah satu minuman hits di berbagai kalangan. Gerai kopi kini bahkan menjamur di setiap daerah. Masing-masing kedai pun berlomba menawarkan racikan andalan. Di balik aromanya yang sedap, kopi ternyata punya cerita sejarah dengan dunia Islam, khususnya dengan kaum Sufi. Berdasarkan cerita sejarah di masa lalu, sang Sufi menanyakan langsung soal kopi kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah SAW, saya suka sekali meminum kopi," kata Sufi tersebut. Tanpa banyak kata, Nabi Muhammad SAW langsung memerintahkan sang Sufi untuk membaca doa khusus saat hendak menyeruput kopi. "Ya Allah, jadikanlah kopi yang saya teguk sebagai cahaya bagi penglihatanku, kesehatan bagi badanku, penawar hatiku, dan obat segala penyakit. Wahai Zat yang Maha Kuat dan Maha Teguh." Kemudian membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian Nabi Muhammad SAW lanjut bersabda, "Malaikat akan terus memintakan ampunan untukmu selama rasa kopi masih menempel di mulutmu." Dalam sejarah penyebaran agama Islam, kopi juga punya tempat tersendiri. Kuatnya budaya ngopi di kalangan bangsa-bangsa Arab membuat kopi menjadi salah satu bekal para penjelajah dan pendakwah Islam. Sejarawan Mark Pendergrass dalam bukunya Uncommon Grounds bahkan menyimpulkan bahwa kopi menyebar bersama Islam. Di mana ada Islam, di situ ada kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jua TV, gimana nih kabarnya? Senang banget ya kita ketemu lagi dalam program Muslim Masa Kini. Hari ini kita bakal ngebahas spesial banget seputar tentang kafe dan kopi. Ngomong-ngomong tentang kafe dan kopi, mau tau gak sih kalau di tahun 2016 itu jumlah kafe yang ada di Indonesia tuh cuma sekitar 1000-an. Tapi di tahun 2019 ternyata jumlah kafenya ada mencapai 3000 di Indonesia. Ternyata ada fenomena baru nih tentang kafe. Orang-orang menjadikan kafe itu nggak sekedar tempat nongkrong, tapi juga tempat meeting. Nih, kalian by the way, ini ngapain di sini? Nongkrong. Seberapa sering kalian nongkrong di kafe? Kalau gue sih nggak begitu sering ya. Jadi itu, tapi nongkrong itu menjadi prioritas buat anak remaja terutama. Oke. Kalau ngomongin tentang ngopi, kalian seberapa sering ngopi? Dirimu? Kalau dari saya sendiri sih ya, kalau ngopi sih di rumah sih ya cukup sering sih. Kadang kadang sehari sekali atau berapa hari sekali, tapi cukup sering sih. Oke. Favorit jenis kopi apa? Favorit kopi lebih ke Arabica sih. Arabica. Iya. Kenapa? Karena rasanya tuh beda gitu. Jadi mulai konsentrasinya lebih berasa. Pribadi sih lebih ke Aceh. Gayo. Gayo. Oke, kenapa suka gayo? Karena gayo itu ada sedikit asam-asamnya, itu gue ada sedikit suka. Cocok ya, Iya. Dirimu suka apa? Kopi hitam aja. Kopi hitam. Jadi kalau dibilang ini semua suka kopi, pecinta kopi. Nah, itu terbuktikan ini tuh baru sebagian kecil dari mereka yang suka kopi. Hari ini pokoknya kita bakalan ngebahas segala sesuatu tentang kopi dari mulai hulu ke hilir. Dan kopi menurut Islam juga kayak gimana sih? Yuk ikutin saya. Selamat kopi. Kopi kini merupakan minuman yang sangat populer di berbagai belahan dunia. Minuman yang dulu identik dengan minuman kuno yang hanya dikonsumsi oleh orang tua, kini menjelma menjadi minuman wajib saat nongkrong maupun bertemu dengan rekan kerja. Kebiasaan minum kopi ini tak hanya dilakukan di rumah saja, namun kini bergeser ke tempat lain seperti warung kopi, bahkan gerai-gerai kopi modern yang akrab disebut coffee shop. Kegiatan menyesap secangkir kopi di coffee shop langganan kini sedang menjadi tren. Pertumbuhan gerai-gerai kopi modern ini melonjak tinggi dan menjamur di berbagai daerah. Berdasarkan data dan fakta, jumlah kedai kopi artisan dan kedai kopi di Indonesia meningkat 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Kafe kopi ini seperti fashion ya. Jadi kita ada, mungkin sekarang ini lagi tren ya, dan banyak digemari anak-anak muda. Dan kebetulan juga sebelah kafe kopi ini ada butik. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi bisa lihat-lihat baju di butik. Sebenarnya banyak sukanya juga, dukanya itu waktu pandemik ini ya. Memang kafe ini dibikin 3 bulan yang lalu ya, ini cabang kedua. Jadi waktu di tengah pandemi, awalnya sih memang baru buka karena kita promo dengan anak-anak gaya milenial ya. Promonya jadi ramai sekali, dan waktu pandemi kan pasti dibatasin.
dibatasin pengunjung yang boleh take away, jadi tentunya berkurang juga untuk omset kopinya. Kalau dari sisi sukanya? Sukanya kita bisa memperluas ya perekonomian, kita juga anak-anak bisa belajar bisnis gitu untuk memperluas ekonomi. Bukan tanpa alasan, peningkatan jumlah kedai kopi ini dibarengi dengan adanya pergeseran budaya dalam mengonsumsi kopi. Terlepas dari banyaknya anggapan bahwa coffee shop hanya tren semata, nyatanya kopi di kedai dan gerai kopi tersebut malah menjadi kebiasaan baru di zaman serba modern ini. Dulu minum kopi dilakukan secara sederhana, hanya dengan menyeduh kopi bubuk dengan air panas saja. Namun kini sajian tersebut telah naik tingkat dengan menyesap sajian kopi yang diracik oleh barista. Coffee shop sendiri dinilai memiliki suasana yang mampu membuat pembelinya merasa nyaman seakan di rumah kedua. Maka tak heran, banyak yang berkunjung ke coffee shop untuk menyelesaikan pekerjaan karena kedai kopi dirasa mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Tidak hanya kopi yang menjadi idola, sosok di balik nikmatnya kopi ini turut menjadi idola baru di kalangan generasi milenial. Banyak yang menjadikan barista sebagai profesi impian dengan jenjang karir yang menjanjikan. Profesi barista saat ini sih menurut gue ya bisa jadi profesi yang bisa digemari semua orang, tapi tidak sembarangan karena profesi barista ini kan masuk ke dalam dunia F&B ya. F&B itu berarti kan menyajikan hospitality kepada customer. Kalau nggak ada customer ya kita nggak bisa dapat uang dong gitu. Terus kalau emang dari pelayanan kita ke customer sendiri tidak baik, ya nggak ada feedback juga buat kedai kita, dan yang saat ini kedai-kedai sudah booming ya bisa kalah dengan kedai-kedai lainnya. Awalnya sih nggak bener-bener pengen jadi barista karena cuman iseng terus dikerjain, akhirnya terjumus juga menjadi barista. Kalau untuk sekarang ya cinta banget sih. Udah hampir 3 tahunan untuk terjun di dunia barista. Karena awalnya banyak kan barista cowok ya kak ya. Nah aku tuh pengen coba aja gitu loh kak. Kan jadi kalau ternyata di dalam barista itu kita cari tahu banyak-banyak beans kopi, terus cara-caranya, itu lebih tertarik ke situ sih kak. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Produksi rata-rata kopi di Indonesia sebesar 639.000 ton per tahun atau sekitar 8% dari produksi kopi dunia. Komposisi produksi kopi Indonesia adalah lebih dari 70% jenis Robusta dan hampir 30% kopi jenis Arabica. Ini pula alasan lain Indonesia yang awalnya dikenal sebagai produsen kopi perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi. Bagi pemirsa Ajwa TV yang suka dengan kopi, tentu perlu tahu apa saja jenis kopi yang ada di Indonesia. Karena sejatinya tiap biji kopi yang dihasilkan dari berbagai daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah kopi Aceh Gayo. Kopi ini berjenis Arabica dan banyak tumbuh di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Salah satu kopi Aceh yang terkenal adalah kopi Ole Kareng. Namanya diambil dari suatu tempat di Banda Aceh yang terkenal dengan kopinya. Berdasarkan review internasional, kopi Gayo memiliki rasa yang unik dibandingkan jenis kopi Arabica yang ada. Kopi Gayo tidak terlalu pahit, baunya pun wangi. Kesempurnaan rasa dan aromanya itulah yang membuat kopi Gayo menjadi salah satu kopi terbaik dan termahal di dunia. Selanjutnya adalah kopi Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kopi Toraja tidak hanya dikenal di negeri sendiri, tetapi juga mancanegara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Kopi Toraja dianggap sebagai minuman premium, bahkan sudah dipatenkan oleh perusahaan Jepang bernama Key Coffee sejak tahun 2005. Menjadi salah satu jenis kopi terbaik, kopi Toraja memiliki 2 varian, yaitu Arabica dan Robusta. Keduanya memiliki sentuhan rasa kayu manis dan kapulaga. Jenis kopi Indonesia lainnya yang tak kalah terkenal berasal dari Wamena, Papua. Kopi ini memiliki rasa yang unik dengan aroma coklat dan floral. Kopi Papua ini adalah jenis kopi Arabica yang ditanam di lembah Baliem, Pegunungan Jayawijaya, dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Istimewanya, kopi ini ditanam menggunakan alat tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Lantas, adakah hubungan kopi dengan agama Islam? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.